Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini tetap terus hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Karena di luar sana ada banyak tawaran-tawaran yang seringkali menawarkan kita untuk jauh dari Tuhan. Tetapi kita yang hidup dan tinggal dalam firman Tuhan akan tetap terus berpegang kepada firman Tuhan. Karena kita percaya, Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan juga tetap kuat menjalani hari-hari hidupnya. Sekalipun sampai hari ini kita belum lihat doa-doa kita dijawab, sekalipun sampai hari ini kita masih seringkali diperhadapkan dengan badai kehidupan, tetapi kita rindu hari-hari hidup kita tetap terus kuat menjalaninya, karena kita percaya kesanggupan kita, kekuatan kita dalam kita menghadapi setiap masalah, dalam kita menghadapi setiap pergumulan terletak dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Karena itu kita akan sama-sama kembali saat yang indah ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Sungguh semua karena pemeliharaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami rindu kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 119. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-33 dan 34. Ini bahan renungan kita di saat yang indah ini. Alkitab katakan seperti ini, perlihatkanlah, ya kan, di dalam terjemahan yang lain dikatakan teach me, oh Lord, ajarkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi pemazmur katakan ajarkan aku. Ajar aku ketetapan-ketetapan Tuhan. Makanya di ayat 34 Mazmur bilang begini, buat aku mengerti. Apa yang supaya pemazmur mengerti? Ajaran Tuhan, ketetapan Tuhan, supaya pemazmur mengerti. Itu sebabnya pemazmur bilang, ajarkan kepadaku ketetapan-ketetapanmu, sampai aku pada akhirnya tak memegangnya, dan buat aku mengerti. Maka aku akan memegang Tauratmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur memiliki hati yang teachable, atau hati yang mau diajar, hati yang mau diubahkan. Karena setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita umat pilihan Tuhan, setiap kita hamba-hamba Tuhan harus memiliki hati yang mau diajar. Kenapa? Karena orang yang memiliki hati yang mau diajar akan berubah, akan dewasa, akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Repotnya setiap kita ketika kita merenungkan firman Tuhan, namun ketika kita tidak memiliki hati yang mau diajar, kita tahu firman tapi kita nggak mau berubah. Itu sebabnya banyak orang percaya yang sudah mengenal Yesus puluhan tahun tetapi karakternya tidak berubah-berubah. Tetap masih tukang ngegosip, tetap masih kasar sama istri, tetap masih jadi pemberontak, tetap masih suka nipu orang. Kenapa? Karena nggak teachable gitu loh. Karena nggak mau diajar. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengajar setiap kita untuk selalu memiliki hati yang mau diajar. Ya, di dalam Mazmur 25 juga pemazmur katakan di ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara dikasih dalam Tuhan,
Ketika kita mengambil keputusan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berarti kita sedang memberikan diri kita untuk mau diajar. Sama-sama bilang sama saya mau diajar, dididik Tuhan. Amin. Karena seorang yang mau diajar, mau dididik Tuhan, dia akan terus diperlengkapi, dia akan terus didewasakan, dia akan terus mau diubahkan. Sehingga semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, hari ini kita juga diingatkan oleh perkataan Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus mengajak setiap kita, anak-anaknya, untuk belajar kepadanya. Iya kan, di dalam Matius 11 ayat 29, karena aku lemah lembut dan rendah hati, belajarlah kepadaku. Tuhan Yesus bilang belajar kepadaku, ikuti teladanku. Berarti dengan kata lain, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, setiap anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang mau diajar. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya pelajari ada 3 hal seorang yang mau selalu diajar hidupnya. Yang pertama, jelas dia akan mengalami perubahan hidup. Belajar adalah langkah di mana kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya kan, kita dapatkan sesuatu yang lebih dari tadi tidak tahu menjadi tahu. Itu proses belajar, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki hati yang mau diajar, maka kita semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin didewasakan, dan hidup kita akan mengalami pertumbuhan. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang mengalami stagnasi dalam kekristenan, dalam kerohanian? Karena nggak memiliki hati yang mau diajar. Dapatkan firman Tuhan tentang pertobatan, masih mengeraskan hati. Mendapatkan firman Tuhan tentang mengampuni, tetap masih keraskan hati. Nggak teachable, nggak mau diajar. Ya, jadi yang pertama, seorang yang mau selalu diajar, maka hidupnya akan mengalami perubahan, mengalami kedewasaan. Yang kedua, seorang yang mau selalu diajar akan memiliki kepekaan hati atau peka akan suara Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mau diajar membuka hati, saudara. Ya, orang yang mau diajar akan membuka hati. Firman Tuhan katakan, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Orang yang tidak memiliki hati yang mau diajar, nggak akan memiliki hati yang rasa lapar dan haus di hatinya untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Raja Daud memiliki hati yang mau diajar. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia mau terbuka, dia mau dikoreksi, dia mau bertobat. Sehingga ada pemulihan. Orang yang mau diajar gampang dipulihkan. Orang yang mau diajar hati dan hidupnya gampang sekali mengalami terobosan. Tetapi sebaliknya, orang yang gak rindu memiliki hati untuk mau diajar akan tidak pernah mengalami kemajuan dalam kerohaniannya. Jadi yang kedua, seorang yang mau selalu diajar hidupnya, maka akan memiliki kepekaan hati, memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Karena hatinya terbuka. Siap dikoreksi, siap diajar, siap dibentuk, siap dituntun dan diarahkan oleh seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, seorang yang mau selalu diajar, maka hidupnya automatically akan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Murid itu selalu mau belajar. Tuhan menghendaki setiap kita memiliki lidah seorang murid. Supaya apa? Alkitab katakan, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar lagi-lagi seperti seorang murid. Kita ini murid-muridnya Tuhan Yesus, yang seharusnya memiliki hati, memiliki lidah, memiliki telinga yang selalu mau diajar. Dampaknya adalah hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Mari anak-anak Tuhan yang rindu untuk selalu mau memiliki hati diajar, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Karena firman-Mu tatkala kami renungkan, kami dapatkan sesuatu dan kami mau belajar di dalamnya. Untuk mau diubahkan, untuk mau dididik, untuk mau diarahkan dalam setiap ketetapan yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami tatkala kami merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Jadikan kami murid-murid Tuhan yang mau diajar, mau diubahkan, mau didewasakan. Setiap kali kami merenungkan firman-Mu, sembuhkan yang sakit Allah. Kami percaya bilur-Mu menyembuhkan mereka,
mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang memiliki kerinduan untuk mengalami terobosan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan campur tangan dalam hari-hari hidup mereka, sehingga mereka terus mengalami kasih setia dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.